Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin, aku Putik Nurlasari. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian lebih jauh nih, bagaimana sih perumusan kebijakan publik itu sendiri dan apa aja yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan itu, pro dan kontra dalam masyarakat. Kalau kalian penasaran, stay tune guys. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih guys, apa sih proses perumusan kebijakan publik itu sendiri? Nah, di sini aku mengutip menurut Islami 2007, yaitu perumusan kebijakan publik adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Nah, dalam proses perumusan kebijakan itu sendiri, ada beberapa tahapan nih guys. Yang pertama ada identifikasi masalah kebijakan, yang kedua ada penyusunan agenda, yang ketiga ada perumusan kebijakan, keempat ada pengesahan kebijakan, kelima ada implementasi kebijakan, dan yang terakhir dan gak kalah penting ada evaluasi kebijakan. Supaya kalian lebih paham lagi, aku mengangkat isu tentang pengangkatan tenaga kerja honorer yang sedang mencuat belakangan ini. Di tengah persoalan pengangkatan tenaga kerja honorer yang terus bergulir, DPR mendorong penyelesaian persoalan tenaga kerja honorer secara kemanusiaan dan sesuai dengan koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kemenpan RB menyebut jumlah tenaga kerja honorer 2023 mencapai 2,3 juta orang. DPR bersama pemerintah telah menyiapkan formula untuk mengelola ASN melalui revisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Salah satunya rencana perekrutan para honorer menjadi ASN sebagai komitmen meningkatkan kesejahteraan dan memperjelas status tenaga honorer. Isu yang mencuat adalah penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan tidak akan ada pemutusan tenaga kerja honorer dan dalam revisi Undang-Undang ASN tidak akan mengurangi pendapatan yang selama ini diterima, tentunya juga tidak akan menambah beban anggaran baru. Selanjutnya, status mereka menjadi ASN atau P3K masih didiskusikan. P3K sendiri diatur dalam undang-undang yang baru itu memiliki dua kategori, yaitu P3K penuh dan P3K paruh waktu. Doli berharap opsi perubahan tenaga kerja honorer menjadi P3K penuh maupun P3K paruh waktu dapat memberikan kepastian status, kesejahteraan, serta meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.